lagi shalom. Masih ada sukacita. Katong patut puji syukur kehadapan hadirat Tuhan karena katong ada saat ini itu bukan kuat dan hebatnya katong, tetapi itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam katong pun hidup. Walaupun saat ini katong ibadat secara virtual, tetapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Buat teman-teman pemuda semua dimanapun kita berada, terus patuhi protokol kesehatan agar kita bisa memutuskan mata rantai COVID-19. Baik, untuk kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Sebuah pujian yang mengatakan Allah kita heran dan besar. Allah yang heran
Baik, sebelum kita masuk dalam doa, mari sama-sama kita angkat sebuah pujian penyembahan yang mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya minta kesediaan Kakak Niken Fatu untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa untuk berkat penyertaan-Mu. Kami semua masih ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semata-mata karena cinta dan kasih-Mu. Oleh karena itu kami mohon Bapa mau hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, haleluya, amin. Baik, sekali lagi kita angkat sebuah pujian yang mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah layak dipuja.
kasih-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Baik, sekali lagi kita angkat sebuah pujian yang mengatakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita angkat sebuah pujian penyembahan yang mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya minta Kakak Yulian Fatu untuk membawa kita dalam doa firman. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sekarang kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan dari sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, biarlah firman ini boleh jadi dari anak Bapa dan Roh Kudus. Amin. Saya minta Kakak Nita Mbuik untuk membacakan sabda kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Di bawah perikop, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Kepada yang memberitakan firman Tuhan, saya persilakan. Salam teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, yang telah mempersiapkan hati untuk beribadah bahkan merenungkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya memberikan apresiasi bagi teman-teman pemuda, khususnya pengurus pemuda, walaupun dalam kondisi situasi pandemi, namun ibadah pemuda terus berjalan, karena kita yakini bahwa hanya kita dekat dengan Tuhan sajalah kita bisa mampu melalui tantangan. Dan karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi bagi teman-teman pengurus pemuda
baik di tingkat jemaat maupun di masing-masing teritori. Dan malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang saya pilih bagi kita sekalian dari Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya kasih tema kecil, jangan takut, Bapa ada. Saya ulangi, jangan takut, Bapa ada. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa impian, apa cita-cita, apa harapan kita? Ketika pertanyaan ini ditujukan kepada kita, kalau ditujukan kepada anak-anak, maka mereka akan memberikan jawaban bahwa tergantung papa dan mama. Kadang-kadang dong bilang bahwa kok papa dan mama bilang apa, nah itu sudah. Atau dong bisa bilang hari ini dia bilang begini, besok dia bilang begitu. Jawabannya berubah-ubah. Kalau ketong tanya pada orang tua, nenek-nenek, bayi-bayi atau bapak dan mama, mereka akan bilang bahwa bukan waktunya sekarang lagi untuk memberikan jawaban itu, karena kami pu waktu sulewat. Tapi kalau tanya pada orang muda, jawabannya itu akan sangat luar biasa. Karena orang muda itu dia tidak akan memberikan jawaban seperti anak-anak ataupun seperti orang tua. Mereka punya harapan, mereka punya cita-cita itu pasti akan setinggi langit, terlalu tinggi sekali. Dong sonde peduli. Orang muda tidak akan peduli apa orang mau kata, dia bilang apa terserah. Pasti dia akan bercita-cita, berangan-angan, memimpikan sesuatu yang luar biasa yang akan dia gapai. Dan itu sonde salah. Itu sebenarnya sonde salah. Dan karena itu impian yang begitu tinggi, banyak orang muda tidak segan-segan bernatsar pada Tuhan. Dong ingin berjalan bersama dengan Tuhan, atau dengan kata lain dong ingin Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka untuk menggapai tujuan mereka atau harapan mereka. Bahkan setelah bernatsar, dong akan cari pengalaman, membagi pengalaman, minta butuh dukungan dari orang lain, kakak-kakak barangkali, orang tua, bagi mereka orang-orang yang sudah sukses. Dong akan banyak belajar dari situ. Dong akan tanya kiri dan tanya kanan, supaya kalau bisa dengan apa yang dong tahu, dong bisa menggapai harapan dan cita-cita dong. Teman-teman pemuda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketong koma di situ, lalu kita lanjut, kita punya pembacaan. Kalau malam hari ini kita belajar dari Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya pikir ini pembacaan yang sangat menarik bagi kita sekalian, khususnya bagi kita orang muda yang malam hari ini mempersiapkan hati benar-benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saya bilang menarik? Karena di dalam perjalanan pelayanan murid-murid, Yesus lah yang mendahului mereka untuk naik ke perahu dan memimpin perjalanan pelayanan murid-murid. Dong akan menyeberang ke seberang danau. Dan Yesus yang memulai, bukan murid-murid. Itu artinya bahwa kalau kita mau bilang Yesus yang jalan dan murid-murid ikut dari belakang. Nah, kalau ketong jalan dengan Yesus, atau ketong jalan dengan orang yang luar biasa yang ketong anggap itu paling hebat, siapa mau bikin ketong? Kan begitu, itu yang ada dalam pikiran ketong. Siapa yang mau ganggu ketong? Apalagi ini Yesus. Siapa yang mau ganggu? Soalnya mungkin ada yang ganggu. Dan karena itu bagi beta pribadi juga, kalau beta diajak, mau siap apa lagi, jalan sesudah. Sonde perlu lihat angin ada kosonde, ada gelombang kosonde, ada badai kosonde. Sonde usah pikir, karena jalan dengan Yesus. Kan itu yang pasti akan ada dalam benak ketong, pikiran ketong. Jalan dengan Yesus.
Namun menurut kesaksian Matius, ketika ada dalam perahu, hal yang lebih sangat menarik lagi, yaitu ternyata Yesus yang jalan bersama-sama dengan mereka, Yesus yang naik dahulu di perahu, ternyata Yesus juga tidur. Nah, orang yang sudah ketong dambakan, orang yang sudah ketong andalkan, hari-hari ketong lihat luar biasa, ketong saksikan sesuatu yang Tuhan sajikan, Yesus sajikan bagi murid-murid, menyembuhkan orang sakit dan segala macam. Ternyata ketika berjalan bersama Yesus, Yesus tidur di dalam perahu. Lalu murid-murid terus berjalan, berlayar. Dan apa yang terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut dan di danau itu. Kalau ayat 24 bilang bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Bayangkan, jalan dengan Yesus semula saya berpikir bahwa kalau saya yang dengan murid-murid, saya akan bilang bebas dari bahaya, tantangan. Ternyata jalan dengan Yesus sudah dapat badai, sudah dapat angin lagi, danau sonde bersahabat lagi, bahwa orang yang ketong harapkan ternyata tidur. Teman-teman semua, ketika sampai pada titik itu, saya berpikir bahwa ketika saya atau teman-teman ada bersama-sama, kita punya perasaan yang sama seperti murid-murid. Murid-murid akan ketakutan. Dan karena itu, karena Yesus yang selalu mereka andalkan, itulah dong kasih bangun Yesus. Kalau saya bisa menerjemahkan, saya mungkin mereka akan bilang begini, kenapa jalan sama-sama dengan ketong? Yang naik perahu duluan adalah Yesus. Kenapa? Kok ketong ada dapat bahaya, Yesus tidur? Tujuannya mau kasih mati ketong kok? Atau ke mana? Jangan sampai tujuan ketong mau tenggelam atau ke mana? Mungkin dalam pikiran, kalau beta yang ada sama-sama itu, beta mungkin berpikir seperti itu. Dan saya juga berpikir, bisa saja murid-murid berpikir seperti itu. Karena Yesus tidur. Dan ketika mereka membangunkan Yesus, ternyata harapan awal bahwa jalan bersama dengan Yesus segala sesuatu beres, aman, ternyata bisa terjadi. Ketika Yesus bangun, alam, air, angin, segala macam takluk. Yesus menghardik dan semuanya menjadi tenang. Teman-teman pemuda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan takut, Bapa ada. Dalam kehidupan, perjalanan kehidupan ketong sebagai orang muda, kalau ketong ukur seperti jalan, maka ketong mungkin baru sampai pada pertengahan jalan. Ketong belum sampai pada titik tujuan di mana yang ingin ketong gapai. Dan disitulah banyak tantangan dan persoalan hidup. Banyak sekali kerikil-kerikil, walaupun seperti yang tadi saya bilang di pendahuluan, walaupun terkadang kita bernatsar dengan Tuhan, ketong memimpikan dan ketong merindukan Yesus berjalan bersama-sama dengan ketong. Tetapi di saat itu ketong dapat tantangan. Mungkin ada pertanyaan yang terbangun di dalam benak ketong. Yesus semula beta berjanji bersama dengan Yesus, dan Yesus berjalan bersama dengan beta. Tapi sekarang di manakah Yesus? Ketong akan terus bertanya di manakah Yesus ketika ketong dapat tantangan persoalan. Apalagi itu mengancam, bisa-bisa membatalkan harapan ketong, tujuan hidup ketong, membatalkan impian ketong. Ketong akan bertanya di manakah Yesus? Saya mau bilang bahwa tenang, Yesus ada di buritan hati ketong. Yesus tetap berjalan bersama-sama dengan ketong. Jangan takut, Yesus selalu bersama-sama dengan ketong. Jangan takut, Bapa selalu ada bersama dengan ketong. Kalau ketong bilang Bapa, khususnya kalau anak-anak nona itu kebanyakan lebih dekat dengan Bapa. Iya, mungkin teman-teman yang dekat dengan Bapa mungkin agak senyum-senyum. Jadi selalu manja dan segala macam, minta sesuatu minta di Bapa dan segala macam. Dan itulah Yesus kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan ketong. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan ketong sedetik pun. Teman-teman semua, beta cerita satu cerita, mungkin beta sudah cerita ulang ini cerita.
Tapi teman-teman yang sudah dengar ya silakan lewat saja, tapi kalau yang belum dengar silakan. Dalam satu perjalanan seorang muda berjalan di terik matahari di padang pasir. Lalu dia merasa capek dan dia berdoa, Tuhan tolong beta, berikan beta kekuatan. Lalu ada bisikan yang bilang begini, jangan takut, aku menuntun perjalananmu. Dia semakin jalan terus dan dia semakin rasa capek, dia berdoa lagi, Tuhan tolong beta. Lalu ada itu bisikan bilang bahwa jangan takut, aku menuntun perjalananmu. Dia berjalan terus sampai pada titik finish. Lalu dia bilang begini, bisikan yang tadi saya dengar itu ternyata tidak benar, bahwa ternyata saya berjalan sendiri. Lalu ada suara yang bilang bahwa engkau salah anakku, cobalah engkau menoleh ke belakang. Lalu dia lihat, dia ada dapat lihat tapak kaki ada 2. Dia bilang hanya ada 2 tapak kaki dan itulah tapak kakiku. Lalu suara itu bilang begini, engkau salah. Sebenarnya tapak kaki itu adalah tapak kakiku. Lalu dia bertanya, di mana? Lalu anak muda ini bertanya, di mana tapak kakiku? Lalu suara itu berbisik mengatakan, engkau aku gendong sehingga yang nampak di pasir adalah tapak kakiku, sehingga engkau sampai pada finish. Teman-teman semua, Tuhan terus menuntun kita. Tuhan berlaku sebagai Bapa dalam hidup kita. Tuhan selalu menuntun, mengawasi perjalanan kehidupan kita. Karena itu teruslah bermimpi, teruslah berangan-angan, dan teruslah mengejar impian itu. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut, pasti akan ada banyak tantangan, pasti akan ada badai, pasti akan ada persoalan-persoalan. Baik itu dari diri ketong, baik itu dari kehidupan rumah tangga ketong, dari lingkungan ketong, di mana saja ketong berada. Tapi jangan takut, satu hal yang pasti ketong harus ingat dan ketong harus percaya, Tuhan sebagai Bapa selalu ada bagi beta dan teman-teman semua. Tuhan selalu memampukan ketong, Tuhan selalu mengangkat ketong ketika ketong jatuh. Tuhan selalu menuntun perjalanan ketong. Ketika ketong ada di siang hari, Tuhan akan menyiapkan tiang awan bagi ketong. Dan ketika ketong berjalan di kegelapan malam, Tuhan akan menyiapkan tiang api bagi ketong, untuk terus menerangi perjalanan kehidupan ketong, menggapai segala impian dan cita-cita ketong. Karena itu, jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti bermimpi, dan teruslah berusaha meraih mimpimu, karena engkau bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Baik, terima kasih Kak Danca yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, agar biarlah apa yang sudah kita baca dan sudah kita dengar dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, Bapa sentuh hatiku. Aku mencintai
selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. saya minta Kakak Uni Mabilehi untuk mau kita dalam doa persembahan. Mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu Bapa. Bapa, sekarang kami akan memberikan sedikit dari persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami beri dapat berguna dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, sekali lagi kita angkat sebuah pujian yang mengatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan yang mengajar. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah
sebuah pujian penyembahan yang mengatakan Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Para Kadance untuk membawa kita dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami tahu Engkau yang mengatur kehidupan kami.
Dan karena itu kami juga percaya apapun harapan kami, apapun impian kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami untuk kami menggapainya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama dari rumah kami masing-masing. Terima kasih buat firman yang telah Kau perdengarkan bagi kami. Kami tahu Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami menggapai segala impian kami, begitu banyak tantangan yang ingin menggagalkan segala harapan kami. Namun kami percaya kami punya Tuhan yang senantiasa menjadi Bapa bagi kehidupan kami, yang senantiasa ada dalam segala pergumulan kehidupan kami, berjalan bersama dengan kami, dan senantiasa menuntun kami untuk kami mampu meraih semua yang telah kami impikan. Karena itu Tuhan, meteraikan firman dalam kehidupan kami, ajarlah kami agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Dan biar melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Malam hari ini Tuhan kami datang, kami berdoa, kami membawa segala pergumulan kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sementara ada di dalam bangku pendidikan, baik di tingkat SLTA maupun perguruan tinggi. Tuhan, Engkau tahu segala cita-cita mereka, Engkau tahu segala harapan dan kerinduan mereka Tuhan. Dan karena itu kami mohon Tuhan terus senantiasa tuntun perjalanan kehidupan mereka, kekuatan hikmat-Mu Engkau curahkan bagi mereka. Dan biarlah apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, biarlah mereka meraihnya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami semua yang sementara bergumul di dalam mencari pekerjaan. Tuhan, kami tahu Engkau sumber segala-galanya bagi kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami juga taruh mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu dengan segala impian dan juga dengan segala harapan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyiapkan yang terbaik. Engkau juga menyiapkan pekerjaan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan kami percaya lambat atau tepat semuanya Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa juga buat semua kami yang telah Tuhan percayakan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di dalam pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau berikan bagi kami. Karena itu roh tanggung jawab Tuhan terus senantiasa anugerahkan bagi kami. Dan biarlah kami mampu menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami juga tak lupa berdoa buat pengurus pemuda baik di tingkat jemaat maupun di masing-masing teritori. Engkau telah memanggil anak-anak-Mu untuk mengemban tugas pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Dan karena itu Tuhan terus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu Engkau curahkan bagi mereka, roh tanggung jawab Bapa anugerahkan bagi mereka, agar biarlah mereka senantiasa menyiapkan waktu yang terbaik, menyiapkan hati mereka, hidup mereka hanya untuk melayani Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami juga telah memberikan persembahan kami yang telah kami berikan dari rumah kami masing-masing. Dan karena itu biarlah Tuhan menyertai, memberkati semua yang telah kami berikan, agar biarlah semuanya boleh berguna bagi pelayanan-Mu di jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan orang-orang muda khususnya dari teritori 3 bahkan Kakak Odi untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat talenta-talenta yang Kau berikan bagi mereka, dan biarlah Tuhan terus pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur karena teman-teman dari UPP Multimedia terus mendukung pelayanan di jemaat ini, dan khususnya bagi kegiatan ibadah pemuda pada malam hari ini. Tuhan juga terus senantiasa menyertai dan memberkati segala pelayanan daripada teman-teman UPP Multimedia. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, masih banyak yang ingin kami minta Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu isi hati kami sebagai orang-orang muda, dan biarlah Tuhan menjawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan berpisah, kami akan kembali di dalam segala pergumulan kehidupan kami, dan juga akan mengakhiri ibadah ini. Dan karena itu kami mengharapkan biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan tuntunan dan pemeliharaan dari Roh Kudus terus senantiasa menyertai kami orang-orang muda, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, mari kita bersama-sama mengangkat sebuah pujian yang mengatakan dalam Tuhan kita bersaudara.
Shalom.